Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Valentina, NPM 1961201202. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembinaan sumber daya manusia. Hubungan dengan pelaksanaan sumber daya alam. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini yang kita jelaskan adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup lainnya. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang dengan baik. 2. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal ini dilaksanakan untuk mempertahankan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hubungan tersebut memberikan beban pada daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. 3. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dan pelaksanaan sumber daya alam. Akibat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar manfaat sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka pelaksanaannya pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada perkembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin manfaat dan pelaksanaan sumber daya alam dan sumber daya alam. 4. Pembinaan sumber daya alam manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berhubungan dengan pelaksanaan sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam berhubungan dengan pelaksanaan sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan penduduk yang sering disebut dengan pendidikan penduduk dan lingkungan hidup. Bisa juga kita singkat dengan PKLH. Pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Jalur ini sering sekali kita abaikan. Padahal jalur inilah yang sering kita temui sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima dan materi terakhir yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Pada jalur pendidikan non formal ini sering diabaikan. Padahal jika kita laksanakan dengan teratur dan baik, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini diabaikan. Jalur pendidikan non formal jangkauan sasar yang sangat luas di dalam negeri kita. Dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, kita melalui keluarga. Fungsi mengetahui pribadi dari keluarga. Yang pertama, mengajari kita non formal pendidikan. Dalam pendidikan non formal ini, fungsi keluarga untuk melajari anaknya, mengetahui biar anaknya bisa tahu norma-norma kehidupan di dalam keluarga. Pula anak bisa belajar bermacam-macam kegiatan hidup di rumah ataupun di luar rumah. Keluarga harus bisa mempelajarinya dan
mengasih tahu kepada anak-anaknya bahwa pendidikan non formal ini sangatlah penting. Yang itu yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.